Qauluhu jalla dzikruhu, firman Allah yang maha tinggi dan mulia. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, Imam Al-Qusairi itu tidak pernah meninggalkan basmalah. Beliau berpendapat bahwa basmalah itu termasuk bagian dari surat apapun kecuali surat At-Taubah. Jadi bismillah niku pasti dibaca. Itu bukan terpisah. Kemudian beliau pernah dawuh ngeten iki. Falamma a'atallahu subhanahu wa ta'ala hadhil ayat. Karena Allah Ta'ala mengulangi ayat Bismillahirrahmanirrahim, akni Bismillahirrahmanirrahim, itu diulangi fi kulli suratin, dalam setiap surat. Wasabata annaha minha, dan karena ayat ini ditetapkan sebagai bagian dari Bismillah, sebagai bagian dari surat, beliau dawuhne ngoten. Aradna, maka aku berkehendak an-nadkuro, untuk menyebutkan fi kulli suratin, dari setiap surat, min isyarati hadhil ayah, dari isyarat ayat bismillah ini, kalimatin mengungkap atau menuturkan kalimat-kalimat ghairu mukarraratin, yang tidak diulang-ulang. Jadi mungkin pernah saya sampaikan, jadi Imam Qusairi itu akan menjelaskan basmalah di setiap surat ayat Al-Quran dengan makna yang berbeda antara satu dengan yang lain. Wa isyaratin dan isyarat-isyarat ghairu mu'adatin, yang tidak biasanya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Falidzalika nastaqsif al-qaula hahuna. Oleh karena itu, di sini kami akan menyajikan penjelasan yang lebih luas. Wa bihis sikoh, dan hanya kepadanya kami bertawakal. Itu yang saya sebut tadi itu bisa dicari di kitab Tafsir Lataiful Isyarat Imam Qusairi di surat Al-Fatihah. Nah, beliau di dalam surat Ghafir, atau juga disebut surat Al-Mu'min, kalau Quran jenengan itu Quran lama, niku nulisnya Al-Mu'min, bukan Ghafir. Dulu itu nulisnya Al-Mu'min. Mungkin karena Al-Mu'min sering disalahkan, juga salah pahami dengan Al-Mu'minun, akhirnya yang ini diubah menjadi Ghafir. Tapi perubahannya itu tetap namanya. Seperti Al-Fatihah, selain disebut juga Al-Fatihah, juga disebut Ummul Kitab, kayak gitu. Ada di dalam hadis juga. Nah, kita Ramadan ini akan membahas 7 surat yang diawali dengan Hamim. Itu juz 24 sampai juz 26. Mudah-mudahan selesai. Surat Ghafir itu 85 ayat, Fusilat 54, Asyura 53, Az-Zukhruf 89, Ad-Dukhan 59, Al-Jasiyah 37, Al-Ahqaf 35. Total 412. Ya, kira-kira harusnya tiap malam itu kita 17 ayat selesai, sehingga nanti bisa selesai di akhir Ramadan. Oke, kita kembali pada makna Bismillahirrahmanirrahim yang diberikan oleh Imam Al-Qusairi. Bismillah adalah kalimatun kalimat man tahaqqaqa biha syarafun minal haqqi manaluhu. Siapa saja yang menghakikikan Bismillahirrahmanirrahim, maka ia akan memperoleh kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulang ya. Bismillahi kalimatun man tahaqqaqa biha syarafun minal haqqi mana luhu. Bismillah adalah sebuah kata, sebuah kalimat
Yang siapa saja yang menghakikikannya, ia akan meraih kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang disebut menghakikikan itu apa? Hakikat itu apa? Yang disebut hakikat itu adalah menghayati, memahami dengan sebenar-benarnya, dan merealisasikan maknanya dalam kehidupan. Kata orang disebut menghakikikan gampang. Tapi nek disebut kabeh menghayati berarti harus paham dulu. Baru setelah menghayati kemudian memahami dengan sebenar-benarnya. Memahami, menghayati, memahami sebenar-benarnya baru kemudian merealisasikan dalam kehidupan. Nggih. Atau dengan bahasa lain bisa disebut begini. Bismillah adalah sebuah kalimat yang barang siapa menghayatinya dengan sempurna, kemudian merealisasikan dalam kehidupan, maka kemuliaan akan dianugerahkan oleh Allah untuknya. Jadi seperti apa sih merealisasikan bismillah? Wong niku nek nyebut bismillah nggih mestine mboten nggadahi syirik. Krana nyebute mawon Gusti Allah. Allah. Ini ternyata tembus bahasa ketampias kena air toh Pak. Ini bahasa. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Selain itu tadi wasufat indahu ahwaluhu. Dan dengan bismillahirrahmanirrahim keadaan spiritual menjadi jelas. Jadi dengan bismillahirrahmanirrahim keadaan spiritual itu menjadi jelas. Jadi ora poyang payeng wis bismillah gitu. Ada orang-orang yang kalau membaca bismillahirrahmanirrahim itu kemudian dia akan menjadi mantap. Contoh mawon Pak nggih. Contoh sederhananya jenengan nek bangun tidur antara doa alhamdulillah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur niku mantep. Nek turu nganggo bismillah nggih mantep. Nggih. Nek bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi nek mau tidur itu gimana? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya mantep. Nek ora mantep niku nggih biasane mboten bismillah kali nonton YouTube. Kebablas ini mboten mantep. Turune barang ora enak. Jadi keadaan spiritual itu menjadi jelas. Apalagi pemahaman tentang bismillahirrahmanirrahim niku kalau mendalam. Saya berkali-kali mungkin menceritakan ini. Rahmat Allah niku kasih sayangnya Allah itu kan lebih dari kasih sayangnya seorang ibu terhadap anak bayinya. Pun berkali-kali toh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi enggak gampang putus asa. Tapi itu juga karena menyebut nama Allah itu juga tahu bahwasannya wabillahi dengan Allah lah kita itu bisa berbuat, bisa beribadah itu atas pertolongan Allah. Jadi mboten moyang mayeng malih. Nah nek wis bismillah tapi kok kondisi spiritual niku tasik moyang mayeng niku napa iki? Nah wis pokoke ora karu-karuan gitu. Enggak jelas, sering ada keraguan dan yang lain-lain. Nggih. Niku biasanya bismillahnya belum paham. Loh Pak, kok sampai seperti itu? Kan sudah berkali-kali dibilang. Sa Al-Qur'an niku terangkum menjadi Al-Fatihah. Al-Fatihah terangkum menjadi bismillah. Kurang nopo? Kan ngoten. Cuma pemahamannya yang belum sampai kadang-kadang. Sehingga bismillah itu adalah sebetulnya
pokok, pokok yang sangat penting bagi perjalanan spiritual seseorang. Bahkan sebuah hadis yang sangat terkenal, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar atau bahwa aqta. Setiap perbuatan yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah maka terputus. Nah, terputus itu yang menyebabkan miar miur, payang payeng, nggak jelas. Jelas ini pripun to Pak? Lho jelas ini ku ngeten lho Pak. Mboten usah sirik. Oh, ini kan cetha to niku larangan pertama kali. Jangan sampai menyembah, jangan sampai berdoa kepada selain Allah. Niku paling utama. Nah, engko kan ada pertanyaan. Pak, kalau apa? Wasilah pripun, Pak? Perantara. Nah, perantara niku ada dua cara. Niki nggih pun pernah saya jelaskan dulu. Dulu sekali tapi. Nah, perantara niku kan Rasulullah niku contohnya dimintai, ya Rasul saya dimohon ampunkan kepada Allah. Caranya begini, ya kamu doa saya amini. Nah, niku biasanya yang dipakai dasar oleh orang-orang yang kalau ziarah kubur dia berdoa, mendoakan yang diziarahi, dia berdoa. Nah, harapannya karena orang-orang yang mati di jalan Allah itu adalah tidak meninggal, mereka mengamini ngoten lho. Jadi mintanya bukan itu, mintanya ke Allah diamini oleh orang yang kita kenal sebagai wali Allah. Niku yang pertama. Nah, yang kedua niku yang paling aman yang pertama nih. Yang kedua niku minta didoakan. Bukan diamini tapi minta didoakan oleh orang yang sudah wafat itu. Nggih dasarnya napa? Nggih dasare Rasulullah niku kan mendoakan kita. Kalau kita mendoakan atau membaca sholawat, mudahnya seperti itu. Nah, itu harus ditata betul pada waktu ziarah kubur, ke ziarah para wali niku harus ditata seperti itu. Jangan sampai kemudian mintanya kepada yang dimakan niku. Mintanya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, niku saya meyakininya seperti itu setelah pencarian yang lama sekali gitu. Jadi apa yang saya sampaikan itu kesimpulan-kesimpulan dari belajar saya. Nggih. Nek jenengan dereng setuju nggih monggo dideleki. Ngoten, dideleki malih. Nek engko tetep bedo wae, tetep bedo ya, Pak. Nek tetep bedo ya ora apa-apa. Mun tanggung jawab dhewe-dhewe. Nggih, nek sampean nganut kula nggih monggo. Nah, maksudnya mengikuti pendapat saya. Tapi jangan hanya mengikuti, coba dipikirkan. Oke, berikutnya wa khala a'la nafsi rida al-afdhali. Allah akan memakaikan selendang keutamaan bagi orang-orang yang menghakikikan basmalah tadi. Tidak hanya kondisi spiritualnya jelas, dia mantap gitu, tapi juga dia akan dipakaikan selendang fadilah oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa toh, Pak. Wa albasa qalbahu jalalal iqbal, dan Allah akan melingkupi atau memakaikan ke hatinya dengan kerinduan menghadap kepada Allah. Jadi hatinya itu dilingkupi kerinduan untuk menghadap kepada Allah. Wa albasa qalbahu jalalal iqbal wa afrada ruhahu bi ruhil lutfil jamal, dan Allah akan mengistimewakan ruhnya, jiwanya dengan kelembutan, keindahan ilahiyah. Apik ta, Pak? Bismillah dihakikikan. Bagaimana caranya? Caranya yang praktis ini jenengan ulang-ulang.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Bismillah tadi sudah belajar atau nggih? Bismillah dengan menyebut nama Allah. Jadi orang kalau sudah menyebut nama Allah niku mboten syirik, mboten berdoa, mboten nyembah selain Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahman itu Allah yang Maha Pengasih. Yang kasihnya Allah itu melebihi ibu kepada bayinya. Ar-Rahimi itu adalah yang Maha Penyayang Allah yang masih ada sebesar lautan. Saya pernah menceritakan gini. Kasih sayang Allah itu di dunia ini bagaikan air yang menempel di jari saat jari ini kita letakkan di lautan. Lautan itu masih Ar-Rahim Allah yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang beriman nanti. Masa iki wis kayak ngene Pak gitu. Begitu banyaknya Rahman dan Rahimnya atau kasih sayang Allah gitu yang masih tersimpan itu lebih banyak karena yang sudah itu cuma yang basah. Wastakhlasa sirrahu bikasfi wasfil jalal, dan ia membersihkan rahasia batinnya dengan menyingkap sifat-sifat kebesaran Allah. Insya Allah besok saya carikan kitabnya ini PDF-nya. Qauluhu jalla dzikruhu, firman Allah yang maha tinggi dan yang maha mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun. Hamim. Bacanya ngoten nggih. Hamim. Mimnya panjang. 3 kali lipat dari ha. Mim. Aihummal amru. Aihumma amrun kainun, yaitu suatu urusan penting telah ditetapkan untuk terjadi. Niku kami niki tafsiran isyarat dari Syekh atau Imam Al-Bushairi. Bahkan ada sebuah hadis kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam niku diceritakan pernah bersabda ngeten iki. Jika kalian mau mengadakan serangan malam ini, ucapkanlah Hamim. La yungsurun, semoga mereka tidak mendapatkan pertolongan. Pun pernah mau hijib bakar. Nah, dereng. Pak Tarsen pun. Dereng. Hijib bakar niku kan nggih. Hamim, Hamim niku diulang 7 kali. Ya, karena ternyata di Al-Qur'an gitu 7 surat. Makanya Hijib bakar niku dikisahkan di antaranya niku nggih Syekh Abu Hasan Asyadili pernah dawuh, kok umpamanya dulu di Irak itu dibacakan hijib bakar, maka Irak itu tidak akan terkuasai oleh Mongol itu. Pernah seperti itu. Mongolia pada waktu itu tahun 1300-an. Ngoten niku. Jadi jadi pripun? Perlu diwirid mboten nggih. Monggo gitu. Wiridnya niku baca doa hizib bakar. Nggih, kedah ngangge ijazah nek niku. Biar nek enten sing ben nek nakal gara-gara maca hizib bakar terus menangan terus adigem-adiguna nek sing nuthuk. Wa yuqalu al-ha'u isyaratun ila hilmihi. Hamim, ha. Haknya itu adalah isyaratun ila hilmihi. Ya, isyarat dari kehalusan atau kesabarannya Allah. Wal mim isyaratun ila majdihi. Sedangkan mim adalah isyarat pada kemuliaan Allah. Ai bi hilmi wa majdi la ukhallidu fin nari man amana bihi. Ya, maknanya dengan kesabaranku dan kemuliaanku, aku tidak akan kekalkan di neraka orang-orang yang beriman kepadaku.
Kan selama ini ada kadang-kadang orang niku bertanya, masa wong maksiat iku tetep akan masuk surga. Nah niki dasare ngene. La ukhallidu finnari man amana bi. Aku tidak akan kekalkan di neraka orang-orang yang beriman kepadaku. Wa yuqalu hadhil huruf. Nah, ini tadi berarti pendapat yang pertama dari Imam Busairi. Hak itu adalah hilmi, hilmi mimnya majdi, kesabaran atau kedermawanan Allah dan keagungan Allah atau kemuliaan Allah. Pendapat yang kedua, wa yuqalu hadhil huruf mafatihu asma'ihi. Huruf hak mim dan huruf-huruf muqatta'ah, muqatta'ah, muqatta'at gitu ya. Huruf-huruf huruf-huruf yang terputus di awal surat Al-Qur'an itu adalah mafatihu asma'ihi, kunci dari nama-nama Allah. Jadi ini ku kode-kode, Pak. Kode-kode niku napa? Bahasa keren ini password. Password niku rahasia, Pak. Nah, ini rahasia. Maka orang-orang yang khusus-khusus niku ngertos. Nah, itu rahasia apa? Nah, kan ngoten. Berbagai macam. Tapi semuanya para penafsir termasuk Imam Ghazali niku nggih menyebut yang tahu sejatinya hanya Allah. Kita menafsirinya. Kita maksudnya para imam itu bukan kita, saya dan jenengan. Kita kan cuma baca nih. Kemudian ayat berikutnya, tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Al-Aziz, Al-Alim, lagi Maha mengetahui. Ini tafsirnya, Al-Azizi Al-Mu'izzu li auliyaihi, yang Maha Perkasa, dia yang memberikan kekuatan kepada para walinya, kepada wali-walinya. Nggih, karena memang Imam Qusairi ini orang yang nggih, apa nggih, disebut sebagai pelurus dari penyimpangan-penyimpangan sufi sebelum beliau. Ini sudah banyak penyimpangan sufi-sufi. Nah, ini dibenarkan oleh mengarang kitab Risalah Qusairiyah itu yang membenarkan para orang-orang sufi-sufi yang melenceng. Maka corak penafsirannya nggih ngoten niki. Al-Aziz Al-Mu'izzu li auliyaihi, yaitu Allah yang memberikan kekuatan, keperkasaan kepada para wali. Sementara Al-Alim bima kana wa yakunu minhum. Al-Alim adalah dia yang mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi dari para wali Allah. Fala yamna'uhu ilmuhu bima salafa minhum an qada'ihi. Maka ilmunya tentang masa lalu para aulia tidak menghalanginya untuk menetapkan takdir. Surah ayat keempat, ghafirid dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi tauli la ilaha illa huwa ilaihil masyir. Allah yang mengampuni dosa dan menerima taubat, yang keras hukumannya, yang memiliki karunia, yang luas karunianya. Tidak ada Tuhan selain Allah, hanya kepadanya tempat kembali. Oke, jadi kalau di dalam, ingat saya itu di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir nih. Niku disebutaken ngeten iki. Jadi pada waktu kita membaca ayat ini, kalau sampai pada waqabilit taubi, leres nggih? Syadidul iqabi. Jadi wa idza qulta, niki dari tafsir Ibnu Katsir ini. Wa idza qulta waqabilit taubi, fakul ya qabilat taub.
ikbil taubati. Jadi saat membaca waqabilit taubi, kita berdoa ya qabilat taub akbil, eh, ikbal ikbal taubati, terimalah taubatku. Wa idza qulta syadidul iqab, saat mengucapkan atau membaca syadidul iqab, fakul, maka berdoalah ya syadidul iqab la tu'aqibni. Wahai zat yang keras hukumannya, jangan engkau menghukumku. Kola, nah, ini ada kisahnya. Jadi pada satu saat ada seorang sahabat nih, niku bernama Mus'ab ibnu Zubair. Dia memasuki sebuah kebun, lalu melakukan sholat 2 rakaat di kebun itu. Ia membuka sholatnya dengan membaca surat Hamim Al-Mu'min hingga sampai pada firman-Nya, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, hanya kepadanya kembali semua makhluk. Al-Mu'min 3 atau 4 nih, Bang? 3 nih. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang di belakangku, yang mengendarai keledai, yang mengenakan burdah Yamani, selendang Yaman. Lelaki itu berkata, jika engkau membaca waqabilit taubi, yang mengampuni, yang menerima tobat. Oh, yang pertama ya ghafirat dzambi, ighfirli dzambi. Mulai dari ghafirid dzambi, faqul ya ghafirat dzambi, ighfirli dzambi. Surat itu kan ada begitu kan ayatnya. Terus waqabilit taubi, ya qabilat taubi, akbil taubati. Wah, qabila yang bilu akbil. Akbil nih. Akbil apa Iqbal? Kalau membaca syadidul iqabi fakul ya syadidul iqab la tu'aqibni. Orang niku ngajari ngoten niku. Padahal iki lagi sholat. Nah, qala faltafattu falam aro ahadan fakharajtu ilal bab. Maka mendengar suara seperti itu saya noleh, tapi saya tidak melihat seorang pun. Fakharajtu ilal bab fakultu. Maka kemudian aku keluar dari kebun itu, terus tanya kepada orang-orang di sekitar situ, apakah kalian melihat seorang lelaki yang mengendarai keledai yang pakai burda? Maro'aina, orang-orang yang ditanya itu nggak ada yang lihat. Maka nuyarauna annahu Ilyas, maka ada yang berpendapat orang itu adalah Nabi Ilyas. Jadi sing nemoni niku Nabi Ilyas. Jadi kan ada nabi yang sering bertemu dengan wali-walinya. Ini ada riwayat begitu. Itu adalah Nabi Ilyas, Nabi Khidir, sing biasa nemoni para wali. Lah jenengan nek ditemoni Nabi Ilyas napa Nabi Khidir, nggih bisa jadi mboten ngerti. Gak ngerti nek niku Nabi Khidir napa Nabi Ilyas. Nah, kisah-kisah seperti ini Bapak nggih tidak bisa dipakai sembarangan. Karena kalau dipakai sembarangan orang itu bisa ngaku-ngaku aku wis ketemu Nabi Khidir, aku wis ketemu Nabi Ilyas. Yang paling penting niku sebetulnya ketemu Nabi Ilyas, ketemu Nabi Khidir, bahkan ketemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting itu tambah mantep boten. Nah, nek gak tambah mantep imannya berarti ya menggudo-gudo. Kalau nggak tambah baik akhlaknya berarti menggudo-gudo. Wah, aku wis ketemu Nabi Khidir. Aku ditemoni Nabi Khidir, mantep deh. Tapi sing biasane gak tahu sombong sekaiki dadi sombong lah malah salah to. Nah, aku wis ketemu Nabi Khidir ya. Malah salah. Maka harus hati-hati. Karena apapun yang disampaikan orang yang mengaku Nabi Khidir, Nabi Ilyas itu yang
Pertama, itu pasti tidak akan bertentangan dengan Al-Qur'an. Kalau bertentangan dengan Al-Qur'an, lah Pak, kalau tahu bertentangan dengan Al-Qur'an, nggih belajar Al-Qur'an. Paling enggak ditanyakan kepada orang-orang yang paham Al-Qur'an. Ma yujadilu fi ayatillah illalladzina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Taqallubum leres nggih. Tidak ada yang membantah ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Maka janganlah engkau tertipu oleh gerak-gerik mereka di negeri-negeri itu. Idza dhuharul burhan wa tadhal bayan istaslamat albab asyahiyatu lil istijabati wal iman. Idza dhuharul burhan, apabila bukti-bukti telah nyata wa tadha dan telah wa tadhal bayan dan penjelasan telah muncul. Istaslamat albab, maka pikiran-pikiran yang sehat akan menyerah lil istijabati wal iman, untuk menerima dan beriman. Jadi memang dalam beriman itu perlu bukti. Karena dengan bukti itu maka akan menjadi jelas dan akan kemudian menjadi menyerah. Menyerah untuk menerima dan beriman. Saged ngebabi mboten. Nek dereng enten bukti niku wong dikongkon nyerah kepada Allah niku angel. Si awal. Nggih. Menyerah pada Allah niku umpamanya nggih yang sering kejadian. Saat ini kalau kita itu hari-hari kita itu sudah sungguh-sungguh untuk taat kepada Allah. Lalu kemudian ada hasil di perjalanan kita itu yang tidak menyenangkan. Kita kan tahu toh, Allah itu maha bijaksana. Tahu toh, gitu. Nah, berarti yang penting itu tadi, Pak. Real itu sudah kita jalani. Perintahnya Gusti Allah umpamanya. Yo kerja umpamanya gitu. Jangan sombong. Dan yang lain itu sudah kita jalani karena perintah Allah. Maka kalau kemudian aku gak sombong malah diidik-idik wong ya. Loro kabeh aku. Dihina orang. Nah, kalau kita menerima hal seperti itu, kemudian tidak bertawakal, kemudian aku tak iku wae, tak ngelawan. Nah, ngelawan terus terjadi menganiaya berlebihan. Itu yang bahaya yang seperti itu. Itu adalah sebetulnya ujian-ujian bagi para pejalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tenanan orang. Nah, kalau sudah orang itu punya burhan, punya bayan, burhan niku bukti, bayan niku penjelas. Bukti jelas, maka akal yang sehat pasti akan menerima dan menyerah untuk beriman. Jadi enggak tamak. Mengapa? Loh, rezeki wis dibagi kok tamak. Tapi ya tadi itu, asal koridornya harus diikuti. Kita diperintah kerja ya kerja, enggak males, enggak menipu, enggak korupsi dan seterusnya. Wis toh, hasilnya itu mesti berkah. Waduh kok dengan konsep berkah aja nggak percaya kan repot. Gimana mau bisa menerima eh, kebijaksanaan Allah kalau konsep-konsep seperti itu nggak diterima. Nah, kalau wah, yang penting itu nek obah ya kudu ono duit ya. Lah, berarti kan nggak percaya karo pahala loh. Nek obah itu kudu ono duit. Kan ada orang yang seperti itu. Sampai mengatakan, nyapa me, 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 mempu, mem, memubazirkan tenaga dan pikiran kita
nek gak ono duwite. Ngomong ngono iku ya. Bukti loh, Pak. Orang mau sholat itu kan karena dia itu iman dengan hari akhir. Karena apa? Sholat itu gak ono sing bayar, Pak. Coba nek ono sholat itu dibayar. Wah, sregep wong, Pak. Tapi karena dibayar. Tapi karena orang itu mau sholat dan tidak dibayar, itu artinya dia itu percaya tentang konsep hari akhir, ada pahala, gitu, dan seterusnya. Nah, burhan dan bayan. Burhan dan bayan ini dicari di mana? Nah, Allah Subhanahu wa taala pun dawuh bahwasanya eh, pikirkanlah tentang alam, pikirkanlah tentang dirimu, maka engkau akan mendapatkan tanda-tanda, bukti-bukti kekuasaan Allah. Karena kita tahu ada bukti itu, maka kita akan jelas. Karena jelas, maka kita mau menerima. Itu di sekitar hikmah ke-70 atau 71 di Al-Hikam kan disebutkan orang tamak itu diantaranya karena tidak percaya takdir. Ngeri loh Pak, ungkapan itu. Bagi saya memahaminya ngeri. Orang tamak itu adalah karena tidak percaya takdir Allah. Padahal takdir Allah niku rukun iman. Percaya kodok dan kodarnya Allah khairihi wa syarrihi. Kemudian orang korupsi itu ya karena itu. Orang nipu ya karena itu juga, karena ketamakan. Konsep tentang barokah, konsep tentang kodok, kodar itu tidak percaya. Sehingga akalnya yang digunakan, kekuatannya yang digunakan untuk betul-betul mau meraih sesuatu dengan melanggar perintah. Fa'am. Ini kalau yang lain mau memperjelas tentang diri sendiri, mungkin sering saya sampaikan. Eh, nek bahasa niku mengevaluasi dengan jangka panjang kehidupan ini, Pak. Kehidupan ini itu panjang. Kayak terus ada orang mengatakan skenario nih Gusti Allah itu memang luar biasa lah. Itu artinya orang ini mikir gitu loh. Mikir ke tentang dirinya gitu. Lalu dapat tanda tentang itu. Nggih gampangane yang bola-balik ngomong ini, "Oh, pancen Gusti Allah luar biasa." Nah, itu karena kan ngeh. Lah nek gak tau ngomong ngono iku ya lancar-lancar wae ya nggak mikir kok. Gitu lah. Ya memang harus mikir, harus. Kok harus, Pak? Lah perintah Gusti Allah ya. Berpikirlah. Nggih lengkape niku adalah eh, sinau paham dilakoni dipikirkan. Hasil pemikirannya diputar ulang untuk memperdalam ilmu kita yang diperoleh tadi untuk ngelakoni. Nah, ini berarti kalau ngelakoni berkualitas, Pak. Lebih berkualitas dari yang itu. Karena dilandasi hasil pemikiran. Itu terus. Apa ya? Hmm. Aku sedekah itu jane ya wis hampir tiap bulan. Sedekah itu kan jari as-sedekah tu tatfaul bala. Tapi kok aku oleh bahala ae lora loro dipikir. Pikir kan. Apa ya sebabnya? Apa ini sakit hukuman, sakit sakit ujian, atau sakit untuk memuliakan derajat? Nah, kayak gitu-gitu caranya mikir. Iya. Sehingga burhan dan bayan akan semakin kuat dalam diri kita. Keimanan akan semakin. Iya. Fa'ama ahlul kufri falahum alal jumuti wa jumuti isrorun. Adapun orang-orang kufur, orang-orang kafir,
mereka itu ada dalam kebekuan, jumut-jumut, jumut niku kebekuan atau keras kepala, isrorun. Nah, isrorun itu terus berbuat dosa. Jadi keras kepala dalam berbuat dosa. Si Das'at Latif, sing penceramah kondang itu Pak. Das'at ya, Das'at Latif. Itu kan digawe TikTok toh. Terus dia ceramah bawahnya itu polisi. Jangan korupsi. Makanya kalau korupsi apa apa ya kalau nilang 50.000 100.000. Tapi kalau Barreskrim berapa juta kan gitu yang korupsi dari kalau Barreskrim. Nah, kalau nang dalan polisi jalan raya paling kan 50.000 100.000. Tapi kalau Barreskrim itu bisa jutaan kan gitu. Kalau dimakan itu haram makanya jadi keras kepala, berhati batu, dituturi, dinasehati nggak pernah mau. Ini kayak ngeten iki. Artinya orang-orang itu mengapa jumut, isror gitu. Karena mungkin gitu loh ada sesuatu eh, yang salah dan itu terus-menerus dilakukan. Wa syu'mu syirkihim dan kesialan dalam kemusyrikan yahulu bainahum wa bainal isnaf. Mereka menghalangi dari bersikap adil. Angel adil. Dan demikian pula orang-orang yang tidak menghormati wali-wali Allah, bersikeras untuk mengingkari mereka, menentang mereka dengan hati mereka, dan berdebat untuk menolak karomah-karomah serta tanda-tanda yang Allah khususkan bagi para wali-walinya. Wali Allah niku wonten jelas teng Al-Qur'an niku wonten. Tidak boleh diingkari. Wali itu ada. Terus nggih tidak gampang-gampang juga. Oh kae wali nggih mboten ngoten. Niku nggih salah. Tapi juga tidak boleh mengingkari. Sama Pak sebetulnya. Kan ada orang yang mengingkari siksa kubur. Enggak ada orang di kuburan ya sudah nunggu kiamat. Nah, kiamat baru diadili kan ngoten, enggak ada siksa kubur. Nah, siksa kubur niku ada ya dalam ayat. Ayat Al-Qur'an itu ada. Maka harus hati-hati. Saya mungkin pernah menceritakan, laki-laki dan perempuan sama saja. Dalam Al-Quran itu jelas nggak sama loh Pak. Nah, kita laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Kalau kita mau mengatakan laki-laki dan perempuan itu sama, sama mempunyai hak hidup, ngoten loh. Sama mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan, ngoten niku. Jangan jangan titik di situ laki-laki dan perempuan sama. Nanti itu menentang Al-Qur'an loh, hati-hati. Jadi samanya itu ya dalam hak hidup, hak memperoleh pendidikan. Kadzabat qablahum qaum Nuhin wal Ahzab ila akhirih. Sebelum mereka, sebelum orang kafir-kafir itu kaum Nuh dan kelompok-kelompok orang musyrik telah mendustakan rasul-rasul dan kelompok-kelompok itu berencana menangkap rasul dan mereka berdebat dengan batil untuk menggugurkan kebenaran. Maka aku, Allah akan menghazab mereka. Maka bagaimanakah pedihnya azabku? Fakaifa kana iqab. Wal mungkiru lihadat tariq yadinu bi ingkarihi. Dan orang-orang yang menolak jalan kebenaran, dia menjadikan penolakannya sebagai agama. Kita beragama itu kan tangi turu sampai turu malih to, Pak. Nggih. Niku agama. Nah, orang-orang yang menolak agama Allah itu juga begitu.
bangun tidur sampai tidur itu ya bagaimana caranya untuk menolak agama. Yang itu artinya mereka menjadikan penolakannya sebagai agama. Loh, sekarang jelas ya Pak. Ada orang menolak agama Allah, kemudian membuat seperti agama juga. LGBTQ, kemudian ateis. Itu kan kayak agama sekarang. Duwe gendero barang, ya kan? Seperti ayat ini. Dan orang-orang yang menolak jalan kebenaran, dia menjadikan penolakannya sebagai agama. Ya, harus hati-hati. Niki dalam tafsir Ibnu Katsir, kalau yang tadi itu dari tafsir Imam Qusairi, dari ini dari Ibnu Katsir bahwasannya sahabat Ibnu Abbas niku dawuh ngeten. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man a'ana batilan liyat hadu bi batili haqqan faqad bari'at minhu dhimmatullahi wa dhimmatu rasulih. Barang siapa yang membantu perkara-perkara batil untuk melenyapkan perkara yang hak. Saya ulang ya. Barang siapa yang membantu perkara-perkara yang batil untuk melenyapkan perkara yang hak, maka sesungguhnya dia telah terbebas dari jaminan Allah dan jaminan Rasulnya. Nah, jadi dari Islam tapi ikut membantu kehancuran Islam. Dong. Jadi ini agamanya Islam tapi membantu orang-orang non-Muslim untuk menghancurkan Islam. Maka orang-orang seperti itu kalau zaman dulu kan seperti orang munafik itu. Kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Dan demikianlah telah pasti berlaku firman Tuhanmu atas orang-orang kafir bahwa mereka adalah penghuni neraka. Idan khatama ala abdin hukmullah bisyaqawatihi fala tangfa'uhu kasratu ma yuradu alaihi minan nasihah. Apabila hukum Allah telah ditetapkan atas seorang hamba terkait kesengsaraannya, maka tidak bermanfaat baginya banyaknya nasihat yang diberikan kepadanya. Jadi kalau Allah niku sudah menghukum menetapkan seseorang niku celaka, maka tidak bermanfaat nasihat. Siapapun yang nasihati mboten saged. Nah, nek diwalik ngeten. Nuwun sewu. Kita semuanya termasuk saya nek dinasehati rungokke. Ben kena ora kena hukum ini. Gitu. Kalau kita dinasehati gak ngrungokke berarti kita itu ditakdir celaka. Siapa yang gelem ditakdir celaka kan mboten. Maka nek ono nasihat dengar. Lah ngene diwalik ngoten to. Saya itu seneng banget sekarang itu. Dulu itu kan saya mimpi mbateki Vaseline kok kene ben apa? Ben gelem ngrungokke nasehat. Vaseline itu dan itu tidak sekali mimpi itu. Oh, berarti aku biyen iku nek dinasehati ya ora gelem ternyata. Wallahu ala amrihi ghalibun. Waman asyarathu yadu syaqawati fala yukhallisuhu min biha jahdun wala sa'yatun. Dan Allah Maha Kuasa atas urusannya. Barang siapa yang tertangkap oleh tangan kesengsaraan, maka tidak ada usaha atau upaya yang dapat menyelamatkannya dari cengkramannya. Oke. Nah, kalau mau belajar tentang takdir lagi ben boten salah. Itu sebetulnya saya pernah memposting itu waktu kita mau ngaji hikmah ketiga di sana itu loh, Kak.
yang nggak jadi-jadi. Sampai kita boyongan wisan. Tapi saiki aku ngajine akad pagi nang kono Pak Kartini. Malah tiap akad pagi di Pucung jenengan cedak kok gak ora muncul-muncul wis ketiga iki. Jadi nang kono ngajine tafsir. Tafsir Al-Ibri. Gantine malah nang kono. Sama besarnya, masjidnya ya gede. Nek ruangane cilik. Nggih. Jadi kalau mau belajar takdir lagi nggih itu tadi Pak, bahwasannya seorang mukmin, seorang muslim itu intinya diperintah Allah seperti apa dalam aturan-aturan agama ya, mudahnya sekarang ini kita. Nggih, itu kita lakukan, kemudian apa hasilnya itu kita serahkan sepenuhnya pada Allah. Mudahnya seperti itu takdir itu. Nerima takdir itu ngoten niku. Melakukan perintah-perintah Allah, qanaah menerima apapun hasilnya. Contoh lah, saya itu sudah ngejar-ngejar cewek itu bertahun-tahun. Nah, krono ora jodone nggih tetep ora kelakon dadi suami istri kan. Dereng jodone. Saya itu sudah usaha bisnis 7 kali. Aku ping 7 paling ya. Mulai dodolan kerupuk, dodolan gula, dodolan es krim, gawe kolam, mana? Lah orang jodone oleh apa? Oleh rezeki dari situ ya mboten saged. Nih. Lalu di sini disebutkan bahwasannya para malaikat yang mikul ares niki yang ketujuh. Dan para malaikat yang berada di sekitarnya bertasbih dengan memuji Allah, memuji Tuhan mereka, beriman kepada Allah, dan memohonkan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, rahmat-Mu meliputi segala sesuatu dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Maka ampunilah orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan-Mu, serta peliharalah mereka dari azab neraka. Niki jelas ayat Al-Qur'an. Wong nek iman, niku sing ndongake ora mung bapake, mung anake. Niki malaikat pemikul arsy dan malaikat-malaikat di sekelilingnya. Wakila pemikul arsy niku 8 dan sekelilingnya berarti banyak malaikat. Itu akan memohonkan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Doanya seperti apa para malaikat itu? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Ya Tuhan kami, rahmat-Mu meliputi segala sesuatu dan ilmu-Mu meliputi segalanya. Maka ampunilah orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan-Mu, serta peliharalah mereka dari azab neraka. Pun to nek ngeten iki kan saged nyambungake apa pentingnya maca istighfar dan bertobat sampai 100 kali dalam sehari. Nah gitu. Nek wong tobat maca istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih ngoten niku. Niku malaikat niku ndongake. Maka ampunilah orang-orang yang bertobat gitu dan mengikuti jalan-Mu, berarti orang yang takwa, serta peliharalah mereka, jagalah mereka dari azab neraka. Ini ayat Al-Qur'an. Jadi nang dinanti saiki pede. Ono kancane, Bro. Sopo? Malaikat. Malaikat lagi ngamalke rukun iman ono malaikat. Nggih, para malaikat pembawa arsy dan yang berada di sekitar arsy adalah kelompok istimewa di antara para malaikat. Mereka diperintahkan untuk bertasbih kepada Allah, kemudian memohonkan ampunan bagi para pendosa, karena pengampunan dan tobat hanya dapat diperoleh dari dosa-dosa. Sing gelem tobat, sing gelem mohon ampun karena dosa-dosa, juga akan dimohonkan ampun oleh para malaikat. Bahkan niki ditafsiri ngeten niki,
Malaikat bersungguh-sungguh berdoa untuk umat manusia. Seperti yang disebutkan dalam ayat ini tadi, ayat Ghafir berapa nih? 7. Targetnya 17 ya baru dapat 7 nih. Mereka berdoa agar manusia diselamatkan, lalu ditinggikan derajatnya. Namun mereka menyerahkan semua urusan itu kepada rahmat Allah. Malaikat ngertos, dungo nggih dungo. Memuji Allah nggih memuji Allah, tapi semuanya itu adalah kuasa Allah dan keputusannya Allah. Iki yang bisa diamalkan nggih. Yang pertama tadi sergap mojo istighfar, bertobat pada Allah, insya Allah kita akan dibantu oleh malaikat berdoa. Tapi memang kalau ditanyakan, kapan sih Pak kita itu melakukan dosa? Ya sering banget toh jani-jani. Walaupun orang gede. Lah itu bisa pakai alasan gitu loh. Ya Allah, saya mohon ampun, mboten saged sholat khusyuk. Kan bisa dijadikan gitu. Bisa dijadikan alasan. Nah, ini ada lagi yang bisa diamalkan secara praktis. Idza ta'al muslimu li akhihi bi dhahril ghaib qolal malak amin walaka bimislihi. Ini terkenal nih. Apabila seorang muslim mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, maka malaikat mengamini dan mendoakan semoga bagimu hal yang semisal. Ini termasuk tafsir dari ayat Ghafir yang ketujuh tadi. Kemudian ayat yang ke-8, Rabbana wa adkhilhum jannati adn ila akhir. Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang saleh di antara bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka dan keturunan mereka semuanya. Artinya, ini tafsir berarti ini. Kumpulkanlah, ini malaikat niki sing ndonga ya. Kumpulkanlah mereka dengan orang-orang tersebut agar mereka senang karena berkumpul dengan keluarganya di tempat-tempat bersebelahan. Oke. Jadi jenengan ngadai anak mesti cinta ke anaknya. Tapi nggih zaman saiki orang mesti ya. Orang mesti bapak itu cinta nang anak, ibu cinta nang anak. Nyatane ono anak dibuang, ono bapak digebuki anake barang. Wis sakniki dunyane angel. Nah, maksudnya nanti itu di surga kita itu akan juga mempunyai kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga kita. Mongko aja ngisin-ngisini. Lah ndi kae si adikku sing kae ora ono nang surga lah ngisin-ngisini to, Pak. Dumelek yo. Oh, jare biyen yo oleh poso sunah sregep oleh sembahyang malam sregep kok gak ono nang kene nang ndi ayo. Iso ngisi-ngisini gitu. Deleki ini. Ini kayak ayat Al-Qur'an sih, Pak. Ampun ragu itu akan terjadi. Nggih, niku di Al-Mu'min atau Ghafir ayat ke-8. Walladzina amanu wattaba'athum. Niki berkaitan juga dengan Quran surat At-Tur ayat 21. Yang artinya dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan al-haqna, kami temukan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Ini jenengan dados wong apik. Ya Allah, kok anakku ora nang kene. Yo iman jane, tapi yo ojo suwi-suwi nang neraka lah. Ndonga, minta syafaat. Ya Allah, syafaati anak kula. Nah, nek jenengan apik tenan nggih saged isa. Jenengan umpamane kangen kula teng surga jenengan Pak Lukman nang ndi? Ya Allah ampuni Pak Lukman, ha engko kita ngumpul. Ngoten to. Muga-muga kan insyaallah. Amin kita ngumpul di sana. Di surga maksudnya. Ora teng warung kopi. Berikutnya
Ghafir ayat 9. Waqihimus sayyi'at. Yang artinya dan peliharalah mereka dari kejahatan-kejahatan. Dan barang siapa yang engkau selamatkan dari kejahatan pada hari itu, pada hari kiamat nanti. Wadzalika huwal fauzul adim. Maka sungguh engkau telah merahmatinya. Faqad rahimtah. Maka sungguh engkau telah merahmatinya. Wadzalika huwal fauzul adim. Dan itulah kemenangan yang besar. Pengin menang besar nggih, nanti di akhirat niku. Nggih. Ojo nang dunya ora duwe apa-apa, nang akhirat celaka. Repot ta. Nang dunya ya tuku kapal pesiar ya ora. Kok nang akhirat ya nang neraka kan repot. Nang dunya ora oleh, nang akhirat ora oleh. Bisa lumayan sing duwe kapal pesiar, duwe jet pribadi ya. Kan paling gak wis nang dunya kan keturutan gitu kan. Engko nang akhirat gak keturutan. Hei sing apik niku Pak. Ini kula nggih padha karo jenengan. Duwe kapal pesiar, duwe jet pribadi engko Mas mlebu surga. Niku karepe ngoten niku kan ngoten. Ada. Innal ladzina kafaru yunadawna lamaktullahu akbar mimmaktikum anfusakum ittut'auna ilal iman. Sesungguhnya orang ini Ghafir ayat 10. Sesungguhnya orang-orang kafir akan dipanggil pada hari kiamat. Murka Allah jauh lebih besar daripada kebencian Allah jauh lebih besar daripada kebencian kalian terhadap diri kalian sendiri. Ketika kalian diajak untuk beriman, tetapi kalian tetap ingkar. Tafsirnya, hukuman paling keras yang Allah timpakan kepada mereka, orang-orang kafir, itu adalah tanda-tanda kemurkaan dan kemarahan Allah. Sedangkan nikmat terbesar yang Dia janjikan kepada mereka adalah tanda keridhaan atas mereka. Orang itu kalau disiksa oleh Allah berarti Allah murka. Sedangkan kalau orang itu diberi nikmat berarti Allah ridho. Fa idza arafal kafiru fil akhirah. Maka apabila seorang kafir mengetahui di akhirat bahwa Tuhannya murka kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang lebih sulit bagi hatinya daripada itu. Karena ia menyadari bahwa tangisan tidak akan berguna baginya. Tidak ada usaha yang dapat menghilangkan apa yang ia alami atau menolaknya. Tidak ada doa yang didengar dan tidak ada cara untuk menghindar. Ghafir 11. Qalu rabbana amat tanasnain wa ahyaitana natain fa'tarafna bidzunubina fahal ila khuruj min sabil. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, engkau telah mematikan kami 2 kali dan menghidupkan kami 2 kali. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah jalan keluar dari hukuman ini? Nah, orang-orang kafir niku wis mati ping pindho niku cek pingin urip malih, Pak. Mati ping pindho niku kapan? Niki tafsirnya. Kematian pertama adalah ketika mereka mati di dunia. Kemudian mereka dihidupkan kembali di alam kubur. Lalu mereka dimatikan lagi, itu kematian kedua. Penghidupan pertama terjadi di alam kubur dan penghidupan kedua terjadi saat kebangkitan. Nah, niku orang-orang yang karena disiksa nggak kuat siksaan di akhirat nanti, niku sik pingin urip malih. Wis 2 kali mati, 2 kali hidup. Mereka ingin hidup kembali untuk beriman, ngoten, untuk ngamal. Qalu rabbana amat tanas nataini wa ahyaitanas natain. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Namun pengakuan tersebut tidak bermanfaat bagi mereka karena sudah terlambat. Mereka mengatakan, adakah jalan keluar dari hukuman ini?
Mereka hanya mengatakannya pada saat penyesalan dan pengakuan tidak lagi berguna bagi mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, surat Ghafir ayat 12, Dzalikum bi annahu idza du'iyallahu wahdahu kafartum. Yang demikian itu disebabkan karena ketika kalian diminta hanya Allah saja yang kalian sembah, kalian ingkar. Wa in yusyrak bihi tu'minu. Dan jika dia dipersekutukan, kalian percaya. Ada orang bilang musyrik, malah ikut. Maka hukum itu adalah milik Allah yang maha tinggi dan maha besar. Oke, sampai Ghafir 12 ya. Insya Allah kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi farjudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tumsinihi ya rabbal alamin. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.